الناس حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala. Mana alamatnya? Wa taqaddamal kalamu alaih, dan telah berlalu pembahasan tentang ini, yaitu masalah apa? Bahwasanya qiyamnya Rasul, kemudian rukuknya, i'tidalnya, sujudnya dan sebagainya itu qariban minas sawa, hampir sama panjang di dalam salat. Wa taqaddamal kalamu alaihi wa sabata annahu yaqifu fi i'tidalihi ba'da ruku' hatta yudhanna annahu qad nasi. Dan telah sahih hadis bahwasanya Rasulullah SAW berdiri di dalam i'tidalnya setelah rukuk itu sampai orang-orang mengira, ada orang yang mengira bahwasanya beliau itu lupa karena lamanya berdiri beliau. Li'italatih, karena beliau memanjangkan i'tidal. Wal adillatu ala dzalika katsirah, dan dalil tentang itu banyak sekali. Walaisa ladal hanafiyati dalilun ala ma dhahabu ilaih, dan tidak ada dalil yang mendukung, yang dimiliki oleh orang-orang Hanafiyah tentang masalah itu. Tentang masalah apa? Tidak wajibnya atau makninah di dalam i'tidal. Wala jawaba sahihun, boleh sahihun, boleh sahihan, ala adillatil jumhur, atau bagusnya wala jawabun sahihun, karena dia adalah apa? Ditikrarilah, maka dia itu adalah tidak lagi beramal. Wala jawabun sahihun ala adillatil jumhur, dan tidak ada jawaban yang sahih terhadap dalil-dalil jumhur as-sahihah as-sharihah, yang telah sahih dan jelas, yaitu jumhur ini yang benar. Jawaban Hanafiyah terhadap hadis jumhur kalah. Wa al-mabhasu tsani, pembahasan yang kedua adalah fi kaifiyatil istidlal bi hadzal hadis, tentang cara berdalilkan dengan hadis ini alal wajibati fi shalah wa ghairil wajibat, tentang perkara-perkara yang wajib di dalam sholat dan perkara yang tidak wajib. Telah kita ketahui bahwasanya al-wajibat yang dimaksudkan di sini adalah apa? Al-arkan, yaitu rukun, bukan sekedar wajib tapi rukunnya. Qala fi subulis salam, siapa yang berkata ini? Subulus salam hakuman. Imam Muhammad ibnu Al-Amir As-San'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani. Wa'lam anna hadha haditsun jalil, dan ketahuilah bahwasanya ini adalah hadis yang agung. Fakarrara minal ulama al-istidlalu bihi ala wujubi kulli ma dzukira fih. Telah terulang-ulang dari para ulama pendalilan dengan hadis ini tentang wajibnya seluruh perkara yang disebutkan itu. Hadis Abi Hurairah, hadis al-musyi' fi sholatih. Wa adami wujubi kulli ma lam yudkar fih, dan tentang tidak wajibnya segala perkara yang tidak disebutkan di situ. Secara umum demikian. Walaupun kalau ada dalil yang lain yang menunjukkan wajib, maka jadi wajib. Amal istidlalu ala anna kullama dzukira fihi wajib, adapun cara pendalilan yang menunjukkan bahwasanya semua amalan yang disebutkan di dalam hadis tadi adalah wajib, fali annahu saqahu sallallahu alaihi wasallam bilafdil amr, karena Nabi SAW memaparkan, menyebutkan lafaz-lafaz tadi atau amalan-amalan tadi dengan lafaz perintah. Ba'da qaulihi lan tatimmas sholatu illa bima dzukira fih, setelah beliau mengatakan bahwasanya sholat itu tidak akan sempurna kecuali dengan apa yang disebutkan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Fayaqwa martabatul hasr, yang lebih bagus apa? Taqwa. Annahu sallallahu dzakara ma ta'allaqat bihi al-isa'atu min amali hadzal musalli, maka tingkatan pembatasan itu menguat, bahwasanya Nabi SAW itu menyebutkan apa saja yang terkait dengan perkara jelek yang dilakukan oleh orang yang sholat tadi. Jadi barang siapa dia tidak mengerjakan apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tadi, berarti apa? Dia telah berbuat jelek dalam sholatnya, sehingga dia terkena apa? Lafaz irji' fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah engkau dan sholatlah karena engkau belum sholat. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan tadi adalah apa? Rukun di dalam sholat, menyebabkan sholatnya itu tidak sah.
Wa ma lam tata'allaq bihi isa'atuhu min wajibatis sholat, dan perkara yang tidak terkait dengan kejelekan dia di dalam dari kewajiban-kewajiban sholat. Yaitu kalau tidak disebutkan dalam hadis tadi, kemudian orang ini tidak mengerjakan, maka tidak dikatakan dia jelek sholatnya, karena tidak sampai wajib. Ini yang dimaksudkan. Wa hadza yadullu ala annahu lam yaqsuril maqsud ala ma waqa'at fihi isa'atuhu faqat. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak membatasi apa yang beliau inginkan kepada kejelekan yang terjadi dari orang tersebut. Yaitu walaupun dalam lafaz yang lain orang ini sholatnya tidak thama'ninah, tetapi Rasulullah tidak membatasi itu saja ketika mengabarkan. Bahkan beliau menyebutkan dari awal sampai akhir amalan-amalan yang harus ditunaikan. Bukan hanya Rasulullah menjelaskan harus thama'ninah, tapi semuanya beliau jelaskan perkara-perkara yang menjadi rukun di dalam sholat. Walam yuhaddid maudhi al-isa'ati min sholati hadar rajul. Rasulullah tidak membatasi tempat kejelekan yang dilakukan oleh orang tadi dalam sholatnya. Iya, ini tidak disebutkan oleh Nabi, tetapi apa? Tetapi Abu Hurairah yang menyebutkan orang ini tidak thama'ninah. Tapi Rasulullah sekedar mengatakan engkau belum sholat. Terus bagaimana caranya wahai Rasulullah? Ya, disebutkan oleh Rasulullah dari awal sampai akhir, ini cara untuk agar sholatmu menjadi baik. Walakinnahu inda Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i, tetapi penjelasannya itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i, annahu akhaffa sholatah, yaitu dia meringankan sholatnya. Dalam lafaz yang lain apa? Dia tidak thama'ninah. Wa a'immatul hadis yaj'aluna hadzal hadis fi babi wujubi thama'ninah, dan para imam hadis menjadikan hadis ini di dalam bab wajibnya thama'ninah, yaitu tenang di dalam rukun yang sedang dikerjakan itu. Fala allal isa'ata raji'atun ila hadzal rajuli, maka boleh jadi perbuatan jelek yang kembali kepada orang ini adalah naqrus shalah, yaitu dia mematok di dalam sholatnya, tidak thama'ninah dalam rukuk sujudnya misalkan. Fa'akhaffa a'malaha, sehingga dia meringankan amalan-amalannya tadi, wa aqwalaha, dan ucapan-ucapannya. Belum selesai mengatakan subhana rabbiyal a'la, langsung apa? Langsung berdiri dari sujudnya, bangkit dari sujud. Wa amal istidlalu ala anna kullama lam yudkar fihi la tajib la yajib. Adapun pendalilan bahwasanya seluruh yang tidak disebutkan di dalam hadis ini berarti tidak wajib. Fali annal maqamu ta'limil wajibati fis shalah, karena posisi Nabi sekarang ini adalah posisi mengajarkan perkara yang wajib di dalam sholat. Berarti apa? Berarti apa yang tidak beliau sebutkan memang tidak sampai wajib. Karena seandainya masih ada perkara yang wajib atau bahkan rukun tidak beliau sebutkan, sehingga sahabi ini nanti meninggalkan amalan rukun tadi, menyebabkan apa? Amalannya akan sholatnya akan rusak dan tidak sah. Berarti apa? Berarti ada kecacatan di dalam hadis Nabi, dan ini tidak mungkin. Rasulullah SAW itu makamnya adalah makamul bayan, sementara kaidah telah mengatakan apa? Tarakul bayan, takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan dari waktu yang diwajibkan, waktu yang diperlukan, ini tidak boleh. Manakala sahabi ini telah terang-terangan menunjukkan dia sangat perlu kepada penjelasan, apa kata sahabi tadi? Walladzi ba'atsaka bil haqq la uhsinu ghaira hadza fa'allimni. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya itu tidak tahu kecuali ini, maka ajarilah saya. Sekarang dia sangat perlu untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan sholatnya itu menjadi sah. Maka tidak mungkin Rasulullah itu menyembunyikan sebagian perkara rukun di dalam sholat. Maka ini menunjukkan apa yang beliau sebutkan dalam hadis tadi adalah apa? Semuanya adalah rukun. Yang tidak beliau sebutkan, maka itu adalah apa? Bukan sampai rukun. Ini adalah pendalilan yang kuat dari jumhur, dan itu benar. Kecuali kalau nanti ada dalil yang lain memberikan tambahan, yaitu datangnya wahyu yang baru, itu terserah Allah Ta'ala istilahnya. Tapi hukum asalnya adalah ini. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.